Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Tisna Pratiwi, SPD, pada mata pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja ya anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai proklamasi kemerdekaan. Sebelum itu, kalian harus mengetahui KD-nya terlebih dahulu. Adapun KD-nya yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan sampai awal proklamasi. Tujuan pembelajarannya, anak-anak harus mampu mendeskripsikan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Cakupan materi pada submateri proklamasi kemerdekaan ada 4. Yang pertama, persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, rumusan teks proklamasi. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya anak-anak nonton dulu video berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sudah anak-anak? Kalau sudah, silakan anak-anak coba menjawab pertanyaan yang ada di layar ini ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan kalian terkait video tersebut? Silakan dijawab dulu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut membahas materi mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Pada persiapan kemerdekaan Indonesia ada namanya pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Istilah Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Anak-anak perlu tahu mengenai fakta tentang BPUPKI. Yang pertama, BPUPKI tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Fakta kedua, tujuan didirikannya BPUPKI yaitu untuk menyelidiki hal-hal penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, BPUPKI beranggotakan Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketua, Panji Sueroso sebagai wakil. Jumlah anggota yang lain yaitu 67 orang. Di antaranya 60 orang Indonesia dan 7 orang warga Jepang. Selama bertugas, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Ingat ya anak-anak, 2 kali. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.
yang membahas tentang rumusan dasar negara. Sedangkan sidang BPUPKI kedua dilaksanakan tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan undang-undang dasar dan bentuk negara. Adapun tokoh-tokoh di balik rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, tokoh yang mengemukakan gagasannya yaitu Mr. Muhammad Yamin, di mana dia mengusulkan gagasan yang pertama, gagasannya itu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yang menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu Mr. Supomo. Adapun gagasan yang disampaikan, yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Dan tokoh yang terakhir yang menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu Insinyur Soekarno. Gagasan yang disampaikan beliau, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sampai akhir masa sidang pertama belum juga ditemukan kesepakatan. Oleh karena itu dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan nama Panitia 9. Adapun tugas dari Panitia 9 tersebut, yang pertama mengolah usulan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Inilah tokoh-tokoh yang ada dalam Panitia 9. Bisa kalian lihat foto-fotonya di sebelah kanan ya, anak-anak. Kalau anak-anak penasaran bagaimana itu Piagam Jakarta, anak-anak bisa lihat gambarnya. Ini merupakan Piagam Jakarta. Bisa kalian baca isinya. Oke, kita lanjut saja ke sidang BPUPKI yang kedua. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas mengenai rencana undang-undang dasar dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas sidang setuju dengan bentuk republik. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang dengan nama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk mempercepat kerja sidang. Panitia kecil ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya seperti pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar,
dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Kita lanjut ke materi mengenai pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan istilah PPKI. PPKI dikenal dengan nama lain Dokuritsu Junbi Linkai. Pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI ini dibentuk. PPKI ini bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan Jepang kepada bangsa Indonesia. Sebagai ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, yang wakilnya yaitu Muhammad Hatta, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh PPKI ke Dalat, Vietnam Selatan. Ketiga tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat. Mereka dipanggil untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggota dari PPKI itu sendiri itu 21 orang. Adapun hasil sidang dari PPKI dari sidang pertama, kedua, sampai ketiga. Sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga membentuk KNIP. Hasil sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua membentuk Komite Nasional Daerah, dan yang terakhir menetapkan 12 kementerian dan 4 menteri agama. Dan hasil sidang PPKI yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 pembentukan Komite Nasional, kedua pembentukan PNI, dan ketiga pembentukan BKR. Kita lanjutkan ke materi 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu didengar oleh beberapa tokoh golongan pemuda, terutama Sultan Syahrir. Melalui Sultan Syahrir, golongan muda mengusulkan agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, tetapi usulan tersebut tidak disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Sekilas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Yang perlu anak-anak ketahui, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Suekarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan tidak terpengaruh oleh Jepang lagi. Materi yang ketiga yaitu perumusan teks proklamasi. Setelah menemui kesepakatan sebelumnya antara golongan tua dan golongan muda, akhirnya golongan muda bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta sekitar pukul 23.00
waktu Indonesia bagian Barat. Semula, tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes atau Duta Indonesia, namun tidak jadi karena pihak hotel tidak mengizinkan. Dalam keadaan demikian, Ahmad Subardjo berhasil meminjam tempat seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada bangsa Indonesia, yaitu Rumah Laksmana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke Nyakodori di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengambil tempat di ruang makan Maeda. Adapun 3 golongan pemuda, Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah proklamasi tersebut. Fakta penting tentang perumusan teks proklamasi. Yang pertama, teks proklamasi dirumuskan di ruang makan. Yang kedua, 3 tokoh perumusan teks proklamasi yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo. Yang ketiga, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas usulan Soekarni. Yang keempat, teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. Inilah sekilas mengenai rumusan teks proklamasi. Bisa anak-anak lihat gambar pada slide-nya bagaimana teks proklamasi itu diketik, teks proklamasi yang asli, tulisan tangan Soekarno, dan teks proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta sendiri. Terlihat jelas perbedaannya antara tulis tangan dan yang autentik dan yang tidak autentik. Ingat anak-anak, autentik itu yang aslinya, tulisan tangan Soekarno. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi, pada tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Teks proklamasi sendiri dibacakan oleh Soekarno. Setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif, Hendra Diningrat, dan S. Subud yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan perlu anak-anak ketahui, bendera merah putih dijahit sendiri oleh tangan Ibu Fatmawati. Perlu kalian ketahui anak-anak, proklamasi kemerdekaan memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, lahirnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga, merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Ingat ya anak-anak, 3 arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ibu ulangi lagi sekali. Yang pertama, lahirnya NKRI. Yang kedua, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Oke, sekian materi yang bisa Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, bye-bye.